Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haslinda, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 3 Sidenreng Rapang, Kabupaten Sidenreng Rapang. Pada video kali ini merupakan aksi nyata modul 2.3. CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Assalamualaikum Bu Umrah. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar hari ini, Nak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya. Sebelum nantinya saya akan melakukan observasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Jadi sebelum saya melakukan proses supervisi, kita lakukan dulu praobservasi ini. Adapun tujuan dilakukannya supervisi itu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid kita. Begitu Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berdasarkan rencana pembelajaran? Pada perencanaan pembelajaran ini Bu, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu ada dua. Baik Ibu, ada dua ya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai atau ingin dilakukan nantinya? Kalau pada area pengembangannya itu ada dua aspek Bu. Yang pertama yaitu pada aspek pengetahuan. Kemudian yang kedua itu pada aspek keterampilan. Nah, yang pertama pada aspek pengetahuan itu siswa diharapkan untuk dapat menganalisis perbedaan dari sumber sejarah. Baik itu sumber sejarah berdasarkan sifatnya maupun berdasarkan bentuknya. Jadi di mana siswa mampu menganalisis perbedaan dari sumber sejarah primer, sekunder, sumber sejarah lisan, sumber sejarah tertulis dan benda. Nah, kalau misalkan pada aspek keterampilannya, tentu saja siswa didorong untuk mengembangkan semangat dan kreativitasnya dalam proses diskusi serta di mana siswa dilatih untuk mampu berbicara, menyampaikan pendapat. Aspek keterampilannya. Betul sekali, bagus sekali Bu ya. Baik Bu, jadi area pengembangannya adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Bu. Nah sekarang, bagaimana rencana pembelajaran yang Ibu ingin terapkan di dalam kelas, terutama dari segi strategi pembelajaran, model pembelajarannya, dan ataupun model pembelajaran yang akan digunakan? Baik Bu, kalau dari rencana pembelajarannya, dari strategi pembelajaran itu adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan dan gaya belajar siswa. Kalau dari model pembelajaran itu adalah model pembelajaran berbasis masalah. Nah, kalau dari metode pembelajarannya Ibu, saya menggunakan metode pembelajaran diskusi dan penugasan. Diskusi dan penugasan. Jadi yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nantinya itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Terus model pembelajarannya berbasis masalah dengan metode diskusi kelompok yang nantinya ada penugasan dan tanya jawab. Ya Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas untuk pembelajarannya nanti? Nanti media yang akan saya gunakan dalam berdiskusi itu adalah LKPD. Oh, ya, menggunakan LKPD. Baik Bu, untuk kegiatan pembelajaran tersebut, Ibu memilihnya untuk hari apa dan yang berapa? Untuk supervisi nanti
kelas yang saya pilih adalah kelas 10-9 pada jam ketiga 4 dari jam 8.45 sampai jam 10.05 itu di tanggal 19 September 2020. Tanggal 19 September ya Bu ya. Oke, jadi nanti hari Jumat, Hari Kamis. oke, jadi nanti itu hari Kamis ya, Kamis depan ya Bu ya, di jam ke 34. Insya Allah saya akan datang melakukan supervisi di kelasnya Ibu, di kelas 9 ya Bu ya. Saya akan melakukan supervisi dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas pada saat PBM nanti. Dan nantinya setelah Ibu melakukan PBM di dalam kelas, kita kembali bercakap-cakap di pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu ya. Sebelum kita akhiri percakapan kita pada hari ini, apa yang Ibu dapat dari percakapan kita? Ya, alhamdulillah Bu, saya mendapatkan gambaran seperti apa saya nanti di dalam kelas, mulai dari model apa yang akan saya gunakan, strateginya, metodenya, dan juga tentu saya untuk medianya itu sudah akan saya persiapkan dengan matang untuk menghadapi nanti supervisi di kelas. Iya, jadi mudah-mudahan nanti supervisinya berjalan lancar ya. Ibu tidak usah tegang-tegang, nanti Ibu siapkan saja. Kalau semuanya sudah siap, itu akan lebih rileks lagi. Terima kasih Ibu Umrah waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di pra observasi. Sampai bertemu di minggu depan di observasi kelasnya Ibu. Seluruhnya, jadi siap gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan saya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Sudah sering sarapan semua toh? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu sana dengan kata-kata Andi Syekh Jalil, Hadir Bu. Ahmad Agus, Hadir Bu. Ahmad Daniel, Ajal, Hadir Bu. Almaira, Hadir Bu. Ardi, Hadir Bu. Ari, Andi Indira, Edi, Anissa, Anitra, Ariadino, Arni, Tina, Junaida. Lagi, jadi semoga yang sakit jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau ingatkan dulu tentang kesempatan kelas yang telah kita buat pada awal pembelajaran. Ada yang bisa membacakan? Ibu, ya, silakan Alisa. Kesepakatan kelas 10 ada 6. Pertama, sebelum pembelajaran. Yang kedua, berpenampilan tidak sopan. Jika tidak berpenampilan tidak sopan, merupakan sanksi menurut Bapak. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan kebersihan. Jika tidak menjaga ketertiban dan kebersihan, mendapatkan sanksi denda Rp1.000. Yang keempat, dilarang makan di kelas. Jika mendapatkan siswa makan di kelas, sanksi denda Rp1.000. Yang kelima, lengkapi alat tulis buku catatan dan juga seragam berpakaian. Jika tidak melengkapi alat tulis buku catatan dan juga seragam berpakaian, Kita akan belajar tentang bersejarah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah untuk mengetahui tentang yang pertama metode
tentang sumber sejarah tentu saja sangat-sangat penting karena itu berkaitan dengan tahap penelitian sejarah. Jadi seperti yang sudah Ibu sebutkan yang Ibu jelaskan pada pekan lalu bahwa semua sejarah yang kalian materi sejarah yang kalian pelajari dari kelas 1 sampai nanti kelas 3, mulai dari materi praaksara sampai nanti masa setelah revolusi, itu semua lahir dari proses penelitian sejarah. Nah, coba Ibu tanya lagi, bagaimana caranya kita tahu bahwa di Indonesia itu pernah ada yang namanya kerajaan Hindu-Buddha? Ya, Tina. Dengan adanya prasasti yang bisa kita lihat. Jadi ada prasasti yang merupakan peninggalan dari kerajaan Hindu-Buddha. Nah, kalau misalkan anak-anakku sekalian, hari ini kita akan berdiskusi kelompok, di mana kalian nanti akan membaca, berdiskusi, dan mengidentifikasi tentang sumber sejarah. Jadi nanti Ibu akan bagikan LKPD, kemudian kalian akan bersama-sama nanti dengan satu kelompoknya untuk memecahkan masalah yang ada pada LKPD. Karena itu, dengarkan nama KPP Nana Ibu bagi kelompok. Asmira sama Rahmat Hidayat. Kelompok 3 Ahmad Daniel, Andi Mira, Anugrah, Faiz, Yasin, Rahma Inayat. Kelompok 5. Jadi silakan bergeser kita kelompok tak masing-masing. Nah, sudah lihat RKPD-nya? Di sana dibuka terminal tadi. Jadi di situ ada RKPD 1. Yang pertama, RKPD pertama itu di halaman pertama itu tadi kan. Jadi di situ adalah Nasuruki mencari informasi tentang perbedaan sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Kemudian bagian B-nya itu Nasuruki cari mengidentifikasi perbedaan dari sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Jadi silakan dicari dari berbagai sumber bacaan kita. Nah, nanti jawabannya silakan ditulis di halaman berikutnya dengan menulis nama kelompok A. Nah, syaratnya adalah semua anggota kelompok dalam menjawab RKPD 1 ini harus memiliki tulisan di dalamnya. Jadi seperti biasa, jawab semua anggota kelompok harus ada tulisannya. Jadi harus ada partisipasinya di dalam pengerjaan LKPD. Lalu ditulis namanya setelah menulis. Paham? Paham, Bu. Kemudian lanjut. Lihat TTS sejarah. Lihat, Bu. Nah, paham gitu. Jadi di situ Nasuruki cari 10 istilah yang berkaitan dengan materi penelitian sejarah. Jadi kan penelitian sejarah banyak istilahnya, ada linguistik, ada kritik, interpretasi, cari di situ. Dari susunan angka-angka tersebut silakan kalian garis saja yang mana yang disebut dengan sumber primer. Jadi di situ ada beberapa gambar. Yang mana dari gambar tersebut yang masuk sebagai sumber primer, nanti di checklist sana. Paham? Paham.
ada tidak kelompok yang mau menuliskan hasil PTSD? Jadi kelompok 5 akan menuliskan terkait hasil diskusinya tentang PTSD. Ada yang lain yang masih mau tambahkan? Tapi sama anak-anakku sekalian, itulah tadi pembelajaran kita terkait sumber sejarah. Nah, sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini, ada tidak yang mau merefleksi apa yang didapat dari pertemuan kita hari ini? Ya, silakan anak Surah. Dan saya dapat mengetahui tentang jenis-jenis sumber sejarah dan perbedaan di antaranya. Kedepannya saya mau mengetahui tahap selanjutan dari penelitian sejarah minggu depan. Jadi terima kasih kepada Ananda juga. Jadi anak-anakku sekalian, demikian pertemuan kita hari ini. Pekan depan kita akan membahas lebih lanjut terkait tahap akhir dari penelitian sejarah, yaitu tahap historiografi. Nah, demikian pertemuan hari ini. Sebelum Ibu tutup, silakan Bapak menyiapkan. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa sebagaimana kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indra. Selamat pagi Pak Rizli. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik Pak. Jadi untuk hari ini pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Ibu terkait dengan jalannya proses seperti kemarin. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaannya Ibu setelah kegiatan observasi di kelas yang berlangsung kemarin? Mungkin karena belum terbiasa, jadi agak tegang awalnya, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan Ibu area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Kalau dari tahapannya tentu saja dimulai dari pembuatan perangkat pembelajaran, kemudian juga menyiapkan media untuk pembelajaran. Nah, kalau pada tahap pengembangannya Ibu pada area pengetahuan dan keterampilan. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan dan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Alhamdulillah berjalan lancar, namun memang masih ada beberapa kekurangan. Jadi sudah dilakukan dengan baik dan sudah berjalan sesuai rencana, tetapi masih ada kekurangan Ibu. Nah, menurut Ibu apa kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Seperti kendala yang dihadapi oleh guru-guru lain. Jadi karena ini metode yang digunakan adalah metode diskusi, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam proses diskusi dan hanya mengandalkan temannya. Jadi ada beberapa siswa yang di dalam proses pembelajarannya kemarin itu yang kurang aktif dengan mengandalkan teman saja ya Bu.
mengapa itu bisa terjadi? Maksudnya kenapa mereka kurang aktif atau tidak mau terlibat di dalam diskusi? Siswa kurang aktif, mungkin ada beberapa hal yang terjadi dalam kelas seperti pembagian dalam kelompok yang terlalu banyak dalam kelompok sehingga beberapa siswa ya begitu hanya mengandalkan teman-temannya dalam kelompok. Jadi salah satunya karena terlalu banyak warga di dalam satu kelompoknya, Bu, ya. Oke. Jadi apa solusi yang bisa Ibu terapkan di dalam proses pembelajaran ke depannya biar lebih kondusif dan kekurangan itu dan kendala itu tidak terjadi lagi? Mungkin dari pendekatannya Ibu, mungkin dari pendekatannya di mana pembagian kelompok lebih kecil, kemudian menyesuaikan dengan gaya belajarnya anak-anak, jadi sehingga anak-anak dalam pembelajaran itu lebih nyaman. Oh iya. Jadi rencananya ke depan pada saat proses pembelajaran, Ibu akan menyesuaikan kenyamanan anak-anak menggunakan gaya belajar masing-masing. Terus menggunakan gaya belajar visual, menggunakan gaya belajar auditor juga, dan kinestetik. Gitu ya. Ya mudah-mudahan apa yang direncanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih bermakna dan lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin, ya Bu. Saya tunggu nanti di cerita-cerita Ibu apakah bisa direalisasikan atau tidak. Nah, kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang tadi Ibu sampaikan? Kalau waktu tepatnya mungkin belum bisa saya rencanakan, mungkin semester depan ini. Akan diterapkan di semester berikutnya ya. Iya. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa secepatnya direalisasikan. Baik, Bu Aslinda, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada Ibu Mulia juga saya ucapkan terima kasih karena ingin menjadi bagian daripada proses penyelesaian tugas yang dilakukan oleh Bu Aslinda di pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang Ibu sudah lakukan melalui proses coaching observasi pembelajaran dan pembelajaran di mana ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Selain mengapresiasi sudah sangat aktif dan antusias untuk melakukan kegiatan ini dalam bagian dari pembelajaran, makanya yang harus saya sampaikan sebagaimana apa yang saya bisa jadikan sebagai masukan. Yang pertama tadi dalam proses observasi dan pasca observasi itu yang pertama sebaiknya Ibu Aslinda sebelum memulai observasi itu sebelum memulai pasca observasi percakapan itu Ibu Aslinda setidaknya menyampaikan tujuan. Yang pertama sekali apa tujuan percakapan dan hasil analisis dasar observasi pembelajaran yang dilakukan terhadap Ibu Mulia satu. Jadi sebelum bertanya tentang area pengembangan harus sampaikan dulu tujuan percakapan kita apa ya, supaya dia tidak bingung. Yang pertama sampaikan tujuannya bahwa kegiatan kita ini adalah untuk mengobservasi atau mengevaluasi daripada hasil observasi yang kita sudah lakukan sebelumnya. Jadi kan observasi di kelas kan yang pertama. Kemudian Ibu Aslinda sudah menyampaikan motivasinya, itu sudah bagus sekali. Sudah menyampaikan motivasi terhadap Ibu Mulia, hanya apresiasi yang belum. Ya, mengapresiasi. Dia sudah dia sudah mengapresiasi, sudah melakukan hal-hal positif di dalam kelas, meskipun mungkin kenyataannya Bu Mulia masih mendapatkan kendala-kendala secara teknis bahwa masih ada beberapa anak yang belum bisa untuk aktif dalam diskusi, tapi setidaknya apresiasinya Ibu Mulia sudah mulai peduli, sudah mulai aktif dalam memikirkan seperti apa proses yang dinyamankan, apa dilakukan oleh siswa sehingga dia bisa belajar dengan nyaman. Oke, yang dilakukan oleh Ibu Mulia sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi
Terima kasih atas masukannya Bapak. Insya Allah kita ke depan akan mencoba untuk lebih baik lagi. Demikianlah video aksi nyata pada modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Salam dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.